Waktu Tuhan memberikan talenta kepada 3 hamba. Lihat ya. This is the problem dengan orang Kristen. Kalau you start comparing yourself. Anda tahu nggak? Ada beberapa hal yang menarik waktu saya pelajari Matius 25. Anda tahu ada yang terima 5 talenta, ada yang terima 2 talenta, ada yang terima 1 talenta, betul? Anda tidak pernah mendengar yang punya 5 talenta, yang punya 2 talenta ngomong. Tapi yang punya 1 talenta, Anda dengar perkataannya. Ini bicara tentang apa? Gereja yang talk only, no action. Padahal yang 1 talenta itu punya keterampilan. Dia jago apa? Jago debat, jago dagang. Do you realize? Anda nggak pernah dengar yang 5 talenta ngomong, yang 2 talenta nggak pernah. Yang 1, dia bisa argumentasi. This is a prophetic picture. Setiap manusia dipercaya dengan 1 kehidupan. Yang kamu lakukan di dalam 1 kehidupan yang kamu kasih, itu dimintakan pertanggungjawaban. Kamu cuma punya 1 suami, kamu cuma punya 1 istri. Bagaimana kamu perlakukan yang 1 di hidupmu? Tuhan minta pertanggungjawaban. But look at the problem sama orang ini. Orang yang punya 1 talenta ini membuka mulutnya dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Semua yang dia katakan adalah alasan. Kenapa orang ini tidak berhasil? Karena dia benci sama Tuhan. Kamu tahu kalau kamu remehkan yang Tuhan kasih sama kamu remehkan talentamu sendiri, kamu remehkan hidupmu sendiri, kamu lagi menyatakan kamu benci sama Tuhan yang menciptakan kamu. The first thing yang keluar dari mulutnya, you are an evil man. Kamu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, kamu memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-25. Karena aku takut, look at that. Kalau orang yang nggak menghormati Tuhan, kalau orang yang cuma ngomong doang, kamu nggak pernah bisa melangkah karena kamu selalu dihantui dengan ketakutan. Takut ditolak, takut nggak bisa, takut gagal. Fear is a sign you love people, you love yourself more than you love God. If you really trust God, you move by faith and obedience. Kalau sampai salah, emang Tuhan gak berkuasa untuk mengkoreksi saudara gitu? Apa sih fondasinya fear padahal? Love for self. Kamu lebih pusing, nanti orang ngomong apa? Nanti kalau gak bisa gimana? Nanti kalau duitnya gak masuk gimana? Nanti kalau gak berhasil gimana? Fear is a sign you respect yourself more than you respect God. Dan gak ada orang fearless. Anda coba buka Alkitab, tidak ada kata fearless. Tapi kalau Anda buka Alkitab, Tuhan mengajarkan, jangan takut. Berarti ketakutan bisa datang. Apa yang harus kamu lakukan untuk ketakutan datang? Lawan! Faith is the step of defeating fear. Yang hamba ini bilang, aku takut, aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Saudara kalau mati dikubur di mana? Ini adalah gambaran orang Kristen selama dia hidup sampai mati tidak pernah melakukan kehendak Tuhannya. Emang bukan hamba Tuhan, Kristen. One life sebelum mati. And saudara nggak bisa bilang, karena gue takut, I played safe. Nih, ambil balik Tuhan. Tuhannya jawab loh. Ayat yang berikutnya. Apa jawaban Tuhannya? Padahal si hamba nuding Tuhannya loh. Kamu nuai dari tempat kamu nggak pernah nabur, kamu mungut dari tempat kamu nggak pernah nanam. Tuhannya nggak bilang, bukan kayak begitu. Jawab Tuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Saudara tahu jahat itu bukan hanya tidak melakukan kehendak Tuhan, berlambat-lambat dan malas melakukan kehendak Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Jadi orang jahat bukan cuma non-Kristen. Saudara dan saya beralasan, kamu tetap bisa bilang, aku cinta engkau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Kamu gak taat, Tuhan bilang jahat. Dan Tuhannya gak argumentasi loh. Dia bilang, lu udah tahu, kalau aku menuai di tempat aku gak nabur, aku memungut dari tempat dimana aku gak menanam. Lu udah tahu, kamu udah tahu tetap gak ngelakuin. Makanya Tuhan bilang, lebih baik kamu gak tahu daripada kamu tahu tapi kamu gak menaati apa yang kamu ketahui. Saudara tahu kebenaran itu akan mengusik saudara. Kok begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Ya karena kebenaran bukan harus berubah karena saudara ngerti nggak ngerti. Saudara dan saya yang harus berubah supaya bisa selaras dengan kebenaran. Bukan kebenaran yang mengkondisikan dirinya kepada kita. Kita yang harus mengkondisikan diri kita kepada kebenaran. Kamu udah tahu, you know, bahwa aku ngambil di tempat aku nggak nabur. Udah tahu nggak ngerjain. Ayat yang selanjutnya, look at the mercy of the master. Tuhan yang ngomong kayak begini, ayat yang ke-27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kamu kasih orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan bilang begini loh, kamu gak bisa ngerjain, kamu butuh ditolong, kamu minta orang lain yang bantu kamu taruh di deposito, kamu gak bikin apa-apa, gak masalah. Tapi intensi hati kamu adalah menyenangkan hati Tuhanmu. Kamu gak bikin apa-apa bukan karena kamu gak bisa bikin apa-apa. Kamu gak bisa bikin apa-apa dan kamu tidak mau bikin apa-apa karena kamu tidak menempatkan Tuhanmu di tempat yang tepat. Saudara mau tahu, hamba Tuhan yang paling dibenci Tuhan adalah hamba Tuhan yang paling banyak alasan tapi gak bikin apa-apa. Alasanmu apa gak mau melayani? Alasanmu apa gak mau komit di sebuah gereja lokal? Apa alasanmu? God doesn't care your excuse. He's looking for faithfulness. Hamba yang 5, hamba yang tua, upahnya sama. Karena yang dinilai bukan kapasitas, tapi kesetiaan. Kamu gak perlu ngiri. Kamu gak perlu ngiri sama orang lain. Karena kapasitas itu kepercayaan dari Tuhan. But God is looking for your faithfulness. Dan saudara dan saya sedang diminta oleh Tuhan pertanggungjawabkan one life I gave you. One life. Karena yang dia minta adalah dedikasi hidupmu untuk Tuhan yang kamu kasihi. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya mau tanya hari ini, have you given your one? Have you given your one? If you have not given your one, better check, better recheck, mumpung masih ada kesempatan. Yang mengerti katakan amin saudara. Waktu gereja berfungsi